Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, kami mohon urapan-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar kami renungkan sungguh-sungguh boleh memberkati kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh menerima pewahyuan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap diberkati oleh Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Saudaraku, memasuki bulan Agustus tahun 2010, bencana kebocoran minyak dalam lautan di pesisir pantai Amerika telah memasuki hari yang ke-103. Sungguh suatu bencana yang besar yang membahayakan bukan saja bagi penghuni lautan, tetapi juga bagi penghuni daratan. Lingkungan hidup, sumber makan, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya juga ikut terancam. Usaha para ahli untuk menanggulangi bencana ini tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, justru semakin mencemaskan banyak pihak karena dampak polusi bencana minyak ini tampaknya akan semakin meluas. Pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli, ada 4 gubernur yang wilayahnya terimbas bencana ini secara serentak menyerukan hari doa khusus agar Tuhan memberikan jalan keluar untuk menutup kebocoran minyak ini. Mereka juga menyerukan agar mendoakan semua pihak yang menjadi korban karena bencana yang memang sangat luas itu. Para gubernur itu diantaranya adalah Gubernur Alabama Bob Riley, Gubernur Louisiana Bobby Jindal, Gubernur Mississippi Haley Barbour, dan Gubernur Texas Ricky Perry mengajak seluruh rakyatnya untuk berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan pertolongannya agar bencana dapat dilewati. Riley secara khusus berkata, sepanjang sejarah, rakyat Alabama telah belajar rendah hati untuk mencari Allah dan memohon berkat-Nya ketika mengalami masa-masa yang sukar. Dan bencana kali ini adalah salah satu bencana yang paling sulit yang kita hadapi. Gubernur Perry selanjutnya berkata, adalah tepat dan benar bagi rakyat Texas untuk bergandengan tangan dengan sesama rekan dari pesisir pantai dan dengan seluruh rakyat di negeri ini, bahkan dengan penduduk di seluruh dunia, untuk berdoa kepada Allah, mencari hikmat-Nya bagi kita dan bagi para pemimpin kita, memohon belas kasihan-Nya agar ikut campur tangan dalam menyelesaikan dan pemulihan dari situasi krisis yang berkepanjangan ini. Saudaraku, di zaman yang begitu modern dan cenderung sekuler seperti sekarang ini, adalah hal yang patut diacungin jempol bila ada para pemimpin yang masih mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi situasi yang mereka hadapi. Seperti yang dikatakan oleh para gubernur itu, mencari Tuhan dan berseru kepadanya, memohon pertolongan pada masa-masa yang krisis dan sukar adalah bentuk kerendahan hati yang nyata. Sebuah pengakuan bahwa manusia dan segala kehebatannya ternyata memang adalah makhluk yang begitu terbatas. Sayang, pada umumnya hal ini baru dilakukan setelah mereka mengalami jalan buntu, setelah situasi yang mereka hadapi begitu pelik, dan setelah upaya-upaya yang bisa mereka lakukan tidak menemui hasil. Dengan kata lain, mencari Tuhan adalah solusi terakhir. Itulah sebabnya saudaraku, ada begitu banyak hamba Tuhan yang mengatakan bahwa krisis yang mereka hadapi itu kiranya dapat menyadarkan banyak pihak agar mereka tidak menyombongkan diri dan mencoba mengabaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sebab sudah terlalu banyak krisis dan kehancuran dalam dunia ini dikarenakan oleh ulah kesombongan manusia, kelalaiannya, dan berbagai-bagai kesalahan serta dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Allah. Bahkan harus diakui bahwa
bencana-bencana yang sering kali kita alami itu terjadi karena kita mengabaikan aturan alam ciptaan Allah dan mengabaikan tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan untuk memelihara keharmonisan ciptaan Allah itu. Pada dasarnya, kerakusan dan keangkuhan hidup manusialah yang menyebabkan kehancuran bagi manusia itu sendiri. Dan harus diakui bahwa hanya ada satu jalan untuk memperbaiki semua itu, yaitu bertobat dan kembali melakukan kehendak Allah sesuai dengan perintahnya. Tugas manusia adalah memelihara alam semesta agar semua dapat berjalan dengan baik dan bukan mengeksploitasi untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan yang kita baca di atas yang mengatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, dapat diartikan juga sebagai bentuk tindakan agar kita memelihara apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, termasuk memelihara alam semesta. Jadi dengan kita memelihara lingkungan, dengan kita memelihara alam semesta, sesungguhnya kita sedang mencari kehendak Allah dan mencari perkenanannya. Sebab dengan melakukan semua tindakan itu tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sedang mendatangkan berkat bagi hidup kita dan berkat bagi alam semesta. Karena itu, saudaraku, melalui firman Tuhan di atas, marilah kita mencari kehendak Tuhan, mencari perkenanannya dengan cara memelihara hidup ini dengan baik, memelihara lingkungan, memelihara alam semesta yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Agar olehnya hidup kita senantiasa ada di dalam berkat-berkat Allah, ada dalam kebaikan-kebaikan, dan ada di dalam damai sejahtera Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur untuk alam semesta yang Tuhan berikan kepada kami, untuk lingkungan yang indah, dan untuk udara serta segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Tugas kami adalah memelihara semua itu agar semua berjalan tepat seperti yang seharusnya. Ampunilah kami jika seringkali kami mengeksploitasi alam semesta yang ujungnya menyebabkan bencana dan kerusakan. Maka sekarang kami mohon berkat-Mu agar alam semesta dan lingkungan yang kami tempati dipulihkan oleh Allah, diberkati oleh Allah. Pun demikian kami dapat melakukan bagian kami sehingga terjadi harmonisasi dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.